Baik, terima kasih rekan-rekan atas kesediaannya untuk hadir pada diskusi hari ini. Diskusi hari ini kita akan membahas terkait dengan hasil rekomendasi dari tim pengawas atas laporan tertanggal 4 Januari 2024 terkait dengan dugaan telah terjadinya fraud dalam pengadaan jasa konstruksi untuk pembangunan dari gedung Pusdiklat dari Kementerian ABC. Berdasarkan hasil analisis teman-teman, apakah teman-teman telah menemukan anomali atau ketidakwajaran terkait informasi-informasi dalam pengadaan jasa konstruksi untuk pembangunan gedung tersebut? Menurut saya kasus ini cukup menarik karena berdasarkan riset yang telah saya baca, ternyata sektor pengadaan barang dan jasa ini sudah sejak lama kerap mengarah kepada tindak pidana korupsi. Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi pun atau KPK telah mencari tahu melalui survei penilaian integritas atau SPI pada tahun 2024 yang menyoroti bahwa tindak penyalahgunaan atau resiko atas penyalahgunaan PBJ ini telah mencapai 97% pada tingkat kementerian atau kelembagaan dan 99% pada tingkat pemerintahan daerah. Selanjutnya, setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata 49% kasus tersebut merupakan pemenang tender yang sudah diatur. Hal ini menurut saya sangat berkenaan dengan kasus kita. Saya setuju dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Akna. Saya mulai dari dokumen kontraktual ya. Proyek ini dinyatakan selesai 100% pada 31 Desember 2023 dengan nilai realisasi sebesar 50 miliar dan sudah diterbitkan berita acara serah terima. Namun, sejauh informasi yang saya terima tidak dijelaskan terkait dokumen berita acara pemeriksaan fisik atau uji mutu bangunan. Serah terimanya dilakukan hanya sebagai formalitas tanpa adanya validasi teknis. Baik, sepertinya informasi dan juga diskusi kita dicukupkan pada saat ini. Selanjutnya, biarlah kita bisa untuk membahas bagaimana sih identifikasi informasi awal dari kasus ini. Kemudian kita bisa menyusun program audit yang akan kita jalankan dan juga nanti akan kita laporkan hasil audit investigasinya. Sekarang marilah kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut. Pengidentifikasian atas kasus tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan predication 5W+2H. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk melengkapi informasi yang rampung atau tidak lengkap dengan tujuan untuk memperoleh informasi dengan tingkat kepastian yang tinggi. Yang pertama berkaitan dengan what atau apa yang terjadi. Dijelaskan bahwa telah terjadi dugaan penyimpangan atau kecurangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat milik Kementerian ABC. Dugaan tersebut timbul saat Kementerian ABC menerima laporan terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh saudara FH dalam proyek yang dimaksud di atas. Dugaan tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya pengawasan yang kemudian mendapatkan bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saudara FH dengan bawahannya dan pertemuan antara saudara FH dan saudara UC. Hal tersebut memperkuat indikasi tingkat kecurangan yang disebabkan oleh bid rigging dan persengkokolan yang dilakukan oleh saudara FH dan saudara UC yang berasal dari PT Ubah. Konflik of interest serta gratifikasi juga menjadi salah satu bentuk yang memperkuat indikasi tersebut. Kemudian, pihak yang terlibat ada 3. Yang pertama, saudara FH atau Fulan Hanoman yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada Kementerian ABC yang berperan sebagai penanggung jawab dari lelang proyek. Kemudian, saudara WI yang merupakan bawahan saudara FH yang bertindak sebagai panitia dan pihak penentuan pemenang tender atau lelang. Dan yang terakhir ada saudara UC atau Unggul Cahya yang merupakan pemilik PT Uba yang diketahui memiliki hubungan pribadi dekat dengan saudara FH sejak SMA. Saudara UC ini menjadi pihak yang juga diduga menjalankan persengkokolan dan gratifikasi dengan saudara FH. Selanjutnya, rangkaian kasus ini dimulai dari akhir tahun 2022 dan terus bergulir hingga tahun 2024. Semuanya bermula pada 22 Desember 2022 saat tangkapan layar WhatsApp menunjukkan perintah dari saudara FH kepada bawahannya, saudara WI. Setahun kemudian, tepatnya pada 31 Desember 2023, proyek itu dinyatakan selesai 100% secara administratif dan dengan realisasi anggaran sebesar 50 miliar. Namun pada 15 Januari 2024, tim Inspektorat Jenderal Kementerian ABC melakukan pengawasan langsung. Mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan dari saudara FH dan saudara UC, terpantau melakukan pertemuan rahasia di parkiran Mall Pondok Jaya. Akhirnya, pada 1 Februari 2024, tim Itjen secara resmi merekomendasikan dilakukannya audit investigatif guna mengungkapkan lebih dalam pelanggaran yang mungkin terjadi. Kasus dugaan fraud ini berpusat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, lokasi pembangunan gedung Pusdiklat milik Kementerian ABC di atas lahan seluas 1.000 meter persegi.
Kemudian, inti dari dugaan kecurangan ini terjadi di lingkungan internal Kementerian ABC, di mana saudara FH selaku Kepala Bagian Umum diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses pengadaan. Selain itu, momen krusial ini terjadi pada jejak digital, yaitu tangkapan layar WhatsApp pada 22 Desember 2022 dan aktivitas media sosial yang mengindikasikan persengkokolan antara saudara FH dan saudara UC. Dugaan makin kuat lewat kejadian tanggal 15 Januari 2024 di mana saudara FH dan saudara UC ini terlihat bertemu di parkiran Mall Pondok Jaya. Penyebab kasus dugaan kecurangan dalam pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru dapat dianalisis dengan fraud hexagon. 6 faktor pendorong terjadinya fraud. Yang pertama yaitu tekanan atau pressure muncul dari ekspektasi atau dorongan tak tertulis untuk membantu pihak tertentu, terutama dalam relasi pribadi antara saudara FH dan saudara UC. Selanjutnya, kesempatan atau opportunities terbuka lebar akibat lemahnya pengawasan internal, memberi ruang bagi intervensi antara saudara FH dalam proses lelang tersebut dengan saudara UC. Nah, kemudian yang ketiga yaitu rasionalisasi muncul dari anggapan bahwa hadiah ini adalah balas jasa biasa, hal yang dianggap lumrah di lingkungan tertentu. Dan yang keempat, kapabilitas. Tampak jelas bahwa saudara FH ini tahu celah sistem, punya posisi yang strategis, dan mampu mengatur semuanya lewat jalur informal tanpa menimbulkan kecurigaan. Yang kelima, kolusi. Terjadi melalui kerjasama, sadar antara pihak-pihak yang punya kepentingan dan sejarah hubungan pribadi. Dan yang terakhir, kesombongan. Keberanian dari saudara FH ini bertemu langsung di tempat umum dan menerima goodie bag seolah dirinya tak tersentuh dengan hukum. Lalu, kasus ini terjadi karena pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menyimpang dari Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 yang merupakan revisi dari Peraturan Nomor 12 Tahun 2021. Saudara FH selaku Kepala Bagian Umum secara tidak sah mengarahkan bawahannya untuk memenangkan PT UBA tanpa proses seleksi yang sah dan transparan. Padahal peraturan mewajibkan pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan dokumen lengkap, objektif, dan prosedur yang akuntabel. Nilai proyek mencapai 50 miliar untuk gedung 3 lantai seluas 1.500 meter kuadrat, tapi tanpa review anggaran oleh tim teknis atau konsultan. Terbuka peluang markup biaya. Hubungan pribadi antara saudara FH dan saudara UC disertai pemberian parsel, voucher umroh, hingga goodie bag berisi uang, menunjukkan konflik kepentingan dan gratifikasi. Ini jelas melanggar fakta integritas dan prinsip bebas konflik kepentingan. Meski tadi disebutkan secara eksplisit, indikasi kerugian negara dalam kasus ini tetap jelas, dikarenakan pengadaan dilakukan tanpa prosedur yang sah dan akuntabel. Menurut pedoman BPKP tahun 2019, kerugian negara dapat dihitung dengan 2 pendekatan. Yang pertama, kerugian total, yakni seluruh pendanaan yang dikeluarkan, dan kerugian bersih, yaitu nilai kerugian setelah dikurangi dengan manfaat atau aset tersisa. Dalam kasus ini, tidak adanya review teknis dan penunjukan penyedia yang tidak sah membuka celah terjadinya overpricing atau markup. Dengan membandingkan nilai kontrak dan nilai wajar konstruksi, selisihnya dapat dikategorikan sebagai kerugian nyata dan pasti bagi negara. Kami telah merumuskan program audit investigatif yang dirancang untuk mendeteksi potensi fraud dalam proses lelang pengadaan jasa. Program ini kita susun berdasarkan tahapan-tahapan formal dalam proses pengadaan barang atau jasa yang berlaku. Yang pertama adalah pada tahap perencanaan kebutuhan pengadaan jasa. Tujuan utama di tahap ini adalah memastikan bahwa rencana pengadaan sudah sesuai dengan kebutuhan nyata, bukan fiktif. Yang kedua adalah tahap persiapan pengadaan jasa. Di sini kita akan menguji metode yang digunakan untuk memilih penyedia jasa. Metode yang digunakan untuk memilih penyedia jasa harus sesuai dengan ketentuan hukum. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan tender atau lelang. Pada tahap ini kami memastikan proses tender berjalan secara transparan, adil, dan bebas diskriminasi. Yang keempat adalah tahap pelaksanaan pengadaan jasa. Kami akan memastikan bahwa pelaksanaan fisik realisasi jasa telah sesuai dengan kontrak. Hal ini termasuk spesifikasi teknis, jumlah, mutu, dan progres waktu dari pelaksanaan kontrak. Yang terakhir adalah tahap pelaporan hasil audit. Semua proses investigasi ini akan kita rangkum dalam sebuah laporan hasil audit investigatif. Kita akan menyusun temuan berdasarkan fakta dan bukti di lapangan. Setelah semua program audit dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan hasil audit investigatif yang dimana itu diatur dalam Standar Jasa Investigatif atau SJI nomor 5300 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana laporan tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam barcode berikut. Baik, terima kasih rekan-rekan.
Selanjutnya laporan ini akan saya serahkan kepada Kementerian ABC untuk ditindaklanjuti selaras dengan temuan-temuan yang kita dapatkan. Semoga pembahasan ini bisa juga menjadi manfaat bagi kita sekalian dan sampai bertemu pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. kasih.